Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan mursiduna Kiai Haji Sa'di Al-Batawi. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan pada beliau, kepada keluarga beliau dan seluruh komponen yang ada di Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Guru-guru kita yang alhamdulillah baru saja datang Pak, jadi lagi istirahat di atas. Mudah-mudahan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita pada malam hari ini. Orang tua kami Kiai Haji Mujiono Marzuki, alhamdulillah beliau hadir pada malam hari ini. Bapak Haji Matali, Bapak Yatno Hidayat Ketua RW 2, dan Bapak Emon Supriyatna. Oh Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca ini kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti setelah ini baru disambung dengan santunan dan beberapa pengumuman tentang Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 4 tentang sabar. Wa an Anasi radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatahu faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabban da'ahu ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu ya abatahu ila jibrila nat'ahu falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum antahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit keras menjelang kewafatannya, Fatimah radhiyallahu an berkata, "Aduh, ayah sakit sekali." Beliau bersabda, "Ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini." Ketika beliau wafat, Fatimah berkata, "Wahai ayahku telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalinya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitakan kewafatannya." Ketika beliau telah dikubur, Fatimah berkata, "Apakah suka kamu sekalian untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Wa an Abi Yahya Su'aib ni Sinani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarruhu sakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darrahu sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, orang tua kita bersama, guru spiritual kita, Fadilatul Mahadi Murabbuna Abuna Fiddin Hadratus Syekh Kiai Sa'adi Al-Batawi. Senantiasa kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimenangkan segala dakwah-dakwahnya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan keluarga besarnya senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hanafi Sarjana Agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan kemudahan untuk selalu membina jamaahnya untuk istiqomah melanjutkan perjuangan orang-orang terdahulu, ya, apalagi wirid-wiridnya luar biasa, sama kayak di Mampang Pak, wiridnya panjang-panjang, apalagi habis subuh itu sampai setengah jam selesai. Ya kadang-kadang begitu ya makmum menengok ke belakang tinggal sedikit jamaah pada keluar. Memang itu harus kita pertahankan, ya, keistiqomahan, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita. Yang sama-sama kita hormati seluruh para jamaah sekalian, para tokoh masyarakat, para asatis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada Bapak sekalian. Kita doakan semoga yang hadir di sini diberikan keistiqomahan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang perlu kita bawa nanti pada hari kiamat, pada saat kita akan pulang ke rahmatullah, adalah amalun soleh. Amalun soleh kalau nggak dicari nggak bakal dapat, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bisa hadir di tempat ini. Dan juga yang sama-sama kita muliakan Dewan Asatis Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Ghafur, Master filsafat, ya, beliau bidang filsafat. Kalau mendebat dengan beliau insya Allah panjang. Dan juga yang saya hormati alhamdulillah Ketua Distrik Jakarta Raya
Bapak Sofyan Hamim, beliau luar biasa perjuangannya membina distrik Jakarta Raya, sangat luar biasa ya, karena kegiatan dari As-Samawat luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau, diberikan kesembuhan yang sempurna dari penyakitnya, dan keluarganya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam ini sudah masuk bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah pasti kita paham ya, yaitu bulan haji. Bulan haji yang teringat siapa Bu? Pasti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Guru kami menyebutnya Golden Tree Angel, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya, Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau sudah lama nggak punya anak, ya. Akhirnya beliau punya inisiatif untuk mencarikan istri lagi buat Nabi Ibrahim. Cakep gak Bu? Siti Sarah cakep gak? Ngasih suaminya untuk cari lagi. Kira-kira ibu-ibu setuju gak? Bu? Setuju tapi dongkol. Luar biasa ya, Siti Sarah memberikan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Siti Sarah adalah orang Mesir, Nabi Ibrahim adalah orang Babilonia, yang sekarang disebut dengan Irak, ya, Irak. Lama nggak punya anak, akhirnya dikasih hadiah istri lagi, yaitu Siti Hajar. Dari mana? Kanan, yaitu Palestina, ya. Alhamdulillah Nabi Ibrahim dinikahin dengan Siti Hajar. Begitu dinikahin, ternyata Siti Hajar hamil. Kira-kira tanggapan istri pertamanya gimana? Pasti cemburu. Akhirnya Allah perintahkan untuk hijrah. Kemana? Ke Mekah, tanah yang tandus. Ya, setelah melahirkan akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke Mekah yang nggak ada penduduknya, ya Pak ya, nggak ada tanaman. Kata Siti Hajar, ya Ibrahim, ini apakah perintah dari Allah? Betul, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Siti Hajar setuju pindah ke negeri yang tandus. Kira-kira ibu diajak suaminya suruh pindah mau nggak Bu? Yang jauh-jauh dah, di lapangan banteng yang panas gitu, taruh di situ ditinggal. Atau gue ngambek ya, minta diceraiin, ada nggak? Tapi ya Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar ngikutin perintah suaminya, karena suaminya seorang nabi, tugasnya sangat banyak. Tadi guru kita Surat Hanafi sudah mengatakan sabar itu sabar aktif. Siti Hajar itu orang sabar. Sabarnya sabar aktif. Bisa dibayangkan di negeri Mekah yang tandus, belum ada Ka'bah. Ka'bah dulu dari dibangun zaman Nabi Adam, karena tergerus banjir, Ka'bahnya hilang, tapi jejaknya masih ada. Ya, ditinggalkan di Mekah. Setelah itu sama Ibrahim kemana? Pulang ke Palestina. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu berapa? Kurang lebih 1 bulan, kurang lebih. Kalau naik pesawat cuma 3 jam. Udah pernah ke Palestina belum? Sama. Ya, ditinggal, sehingga apa? Anaknya nangis kehausan. Apakah Siti Hajar diam? Tidak. Beliau dengan sabar cari. Lari ke Bukit Sofa, balik lagi ke Bukit Marwah. Dilihat ke Sofa ada bayangan, dianggap air. Ternyata mata morgana, sampai 7 kali, bisa bayangkan. Akhirnya keluar karena kesabaran beliau, anaknya Nabi Allah Ismail nendang-nendang tanah, keluar air zam-zam. Zumi, artinya dikumpulin untuk air. Akhirnya jadi air zam-zam.
Itu luar biasa. Singkat cerita, ayahnya Nabi Ibrahim datang lagi ke situ, ke Mekah, melihat Nabi Ismail sudah umur 7 tahun. Enak gak dilihatnya? Senang banget. Lagi enak-enaknya senang, ada perintah, kata Allah dalam mimpinya, Nabi Ibrahim memerintah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segera sembelih anaknya. Bayangin Pak, sembelih anaknya. Dalam surah Asy-Syaffat ayat 102 itu ada dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, ya, panggilan kasih sayang. Ya bunayya, aku dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Kira-kira kamu pikirkan itu bagaimana? Kalau anak bapak gimana Pak? Anak Ustaz Hanafi dapat perintah untuk sembelih. Jawabnya gimana? Bapak aja yang tuaan. Jangan saya masih 7 tahun. Apalagi ibu, wah paling pinter nangis ya, rayu-rayu. Jangan Pak, jangan dipotong. Orang umur 7 tahun lagi ganteng-gantengnya umpamanya gitu. Tapi Nabi Ibrahim Ismail salam menjawab, ya, wahai ayahku, laksanakanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga Allah menjadikan saya termasuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi sembelihnya Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam itu betul sekali, benar-benar akan disembelih. Bahkan istrinya dirayu oleh setan. Bilangin tuh laki kamu, bahasanya gitu, ngapain anak baru umur 7 tahun mau dipotong, mau disembelih? Digodain istri, tapi istri istiqomah, tetap ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disambit, termasuk Nabi Allah Ibrahim, akhirnya disambit, maka terjadilah istilah melontar jumroh. Itu kisahnya menyambit setan. Ya, nanti masalah jumroh dibahas oleh Ustadz Ghafur. Bagaimana jumroh yang benar-benar, jangan jumroh dari batu kerikil-kerikil, cari yang gede-gede biar setannya kena. Ini kecil-kecil banget Pak, tuk kayak nyampe kan. Kalau guru kami, luar biasa ya. Nanti diterangkan oleh beliau. Ya, jadi digoda sama setan, tetap istrinya yang soleh, tetap istiqomah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku, ikat kakiku. Diikat kaki Pak. Makanya kalau lagi ngorban tuh kaki sapi, kaki kami diikat kan, termasuk Nabi Ismail diikat, minta diikat biar aku nggak bergerak. Yang kedua, wahai ayahku, cari pisau yang paling tajam. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah kurban. Jangan sampai kita kurban pakai pisau yang tumpul. Kan banyak di YouTube tuh, apa digorok-gorok nggak mempan-mempan, apa mental yang motong tuh. Ya karena pisaunya nggak tajam. Luar biasa. Jadi benar-benar akan disembelih. Kan ada cerita orang ternyata Nabi Ismail nggak jadi disembelih, turun kibas, enggak, tetap dilaksanakan semuanya, diikat tangan kakinya, kemudian lehernya ditarik dengan pisau yang paling tajam. Nah, makanya di sunnah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk diganti dengan seekor kibas. Artinya apa? Di sini 3 orang tadi angel ini adalah benar-benar utusan Allah yang luar biasa. Di sini kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Ya, bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang punya harta kelebihan tetapi nggak mau berkurban, jangan deketin musolah kami. Artinya apa Bu? Nggak boleh datang ke musolah. Artinya apa? Nggak boleh sholat. Ya, bagi yang mampu. Ya, jadi jangan sampai kita tidak berkurban. Ya, sebagian orang pada pergi haji di Mekah melaksanakan ibadah haji, kita di sini melaksanakan kurban. Tadi Ustadz Jamal ngomong, alhamdulillah sudah dapat 5 ekor. Alhamdulillah. Yang terpenting panitia harus jujur, karena dalam fikih itu panitia tidak berhak menerima daging kurban. Tetapi kebanyakan kita panitia paling banyak dapat. Beda dengan guru kami, ya Kiai Sa'di Al-Batawi. Beliau mengharamkan murid-muridnya bawa daging. Murid-muridnya bawa daging, tapi fasilitas disiapin Bu, Pak.
ada mie ayam, ya kan? Ada somai, ada bakso. Jadi panitia nggak gerendeng, tahu gerendeng nggak? Orang Betawi gerendeng. Begitu capek, ya ada minum esnya, ada makan somainya. Jadi mereka nggak gerutu bahasanya. Itu luar biasanya guru kami. Ya, panitia dilayani dengan luar biasa, difasilitasi dengan luar biasa. Ya. Jadi alhamdulillah ya Ustadz Jamal bisa menjadi panitia. Yuk kita contoh. Di tempat kami alhamdulillah di Raudhah udah terlaksana. Panitia enggak ada yang dapat daging. Cuman seragam saya beliin. Makanan saya siapin. Jadi alhamdulillah kita contoh di tempat kita. Ya, menjadi ajaran yang disebarkan oleh mursyid kita. Jangan sampai kita daging yang dapat ke mustahik tinggal tulangnya doang. Banyak kan Pak? Banyak. Jangan sampai kita ngedrop di RT. RT bagi siapa Bu? Anaknya, mantunya. Ada banyak RT-nya dulu. Beda dengan kami, dibawain satu-satu, luar biasa. Ya, bahkan tadi survei ya, luar biasa. Saya lihat di videonya, masya Allah, ya jauh-jauh banget. Ya, itulah. Panitia kurban memang kita dijadikan ya untuk melayani umat ya, karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita sebagai panitia, kita sebagai DKM masjid harus memfasilitasi agar masjid kita dapat melayani masyarakat kita, agar masjid kita dapat melayani jamaah kita. Jamaah ada yang punya utang, ngomong sama DKM. Betul? Mana Haji Budi? Jamaah punya utang, ngomong sama DKM, bantu. Ini kagak di tempat saya tuh, ya Allah luar biasa, kasnya 100 juta. Orang susah banyak banget. Artinya Pak, nggak bermanfaat. Ya, fungsikan masjid ini untuk apa? Kepentingan jamaah. Jangan sampai kita jamaah nggak mau ke masjid. Karena kenapa? Masjidnya payah, kita nggak dilayanin, kita nggak ditegur, kita nggak diopenin. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita jadikan masjid ini adalah wadah untuk bersilaturahmi, adalah wadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat rindu kepada orang yang datang tengah malam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang sedang tidur, qumil laila illa qali, bangunlah walaupun sedikit, walaupun sebentar, walaupun cuma 2 rakaat. Ya, jangan bangun cuman ke toilet pipis doang, itu tidur lagi. Ya, itu guru kami menekankan seperti itu. Makanya setiap kami ada istilah riyadhah. Apa itu riyadhah? Latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah continue nanti masuk bulan suci Ramadan, masuk persiapan khalat, itu kita udah mudah. Beda dengan orang yang nggak pernah riyadhah, ikut khalat bengong. Sama saja dengan orang yang wukuf. Kebanyakan orang yang wukuf bangsa kita ya, di sana cuma duduk-duduk doang, kadang tiduran. Makanya sulit bagi orang yang belum pernah riyadhah, bagi orang yang pernah yang diikuti ajaran mursyid kami yaitu khalwat, itu sulit untuk bisa untuk bertanding di wukuf. Kebanyakan orang datang duduk tidur. Beda dengan kami diajarkan oleh guru kami di tengah-tengah kesepian itu baca Quran. Ya, kami diajarkan untuk mentelaah ayat-ayat yang kita baca. Kami diajarkan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. 1 hari full, bahkan sampai 3 hari kita seperti itu. Sehingga kalau masuk wukuf itu udah gampang. Nah, kebanyakan kita kan kagak. Udah manasiknya nggak pernah belajar. Itu datang haji asal-asalan dengan harapan pulang haji dipanggil ji. Betul nggak Bu? Pak? Berapa kali ji-nya? 3 kali. Ji. Jadi jiji. Itulah kebanyakan bangsa kita. Sehingga ya Allah ya Karim, guru kami kalau cerita, masya Allah,
dihukum banyak yang tidurnya Pak, dihukum banyak yang bercanda, bahkan keluar dari area hukum. Makanya beliau greget banget kalau masalah bahasa ibadah, masalah bahas tentang haji, karena haji kita banyak yang gak ada ilmunya, sehingga apa, pulang kemari nggak bawa ajaran. Beda orang tua kita dulu ya, yang pergi haji naik kapal laut, ya kan, hampir 6 bulan. Begitu dia pulang bawa ajaran, minimal dia pulang aktif di masjid, ya, terus berjuang untuk selalu beribadah ada di depan, selalu pakai imamah setiap hari Jumat. Itu ajaran dipraktekin. Nah kita pulang haji, ya, besok pakai celana pendek, ya, besok masih minjemin uang riba. Bahkan ada yang pulang haji ditangkap KPK, ada nggak? Artinya apa? Inilah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa ilmu. Kedua, kadang-kadang uangnya uang haram. Ya, nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kami. Yang terpenting bagi kami, bagi kita yang ada di sini, kita nggak pergi haji, tapi ada ajaran sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau bisa tanggal 1 sampai tanggal 10 kita puasa. Tapi kalau bisa minimal hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kapan itu? Hari Sabtu dan Minggu. Ya, kita disunahkan untuk ibadah puasa. Dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon untuk panitia kurban, yuk benar-benar kita kerja lillahi taala. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu pernah ngumpetin daging sampai kelupaan ada di mana, ya, hilangin dah tuh, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang lupa ngumpetin, ternyata begitu Isya ada bau busuk, ya, ada di pojokan ada daging siapa yang nggak ada ngaku, padahal dia ngumpetin. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadilatul mukarramun yang sama-sama kita hormati, segenap para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Hanafi dan juga Ustadz Imron, dan juga mungkin segenap para asatid yang mohon izin tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan waktu sampai jam 9:30. Ini kalau hitungan jamnya itu mungkin hanya 40 menit. Padahal perjalanan saya itu 1 jam 15 menit berangkatnya doang. Artinya kalau pulang pergi berarti 2 jam setengah. Ini kalau hitungan bisnis saya rugi nih Pak. Lebih lama perjalanannya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya coba sedikit persingkat mau'idhah hasanah pada malam hari ini, karena biasanya kalau penceramah terakhir itu harus pandai-pandai untuk mengkorelasikan antara penceramah kedua, pertama, dan seterusnya. Yang pertama, tadi Ustadz Hanafi membahas satu kitab, namanya kitab Riyadhus Shalihin.
Bapak tahu pengarangnya siapa, Pak? Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi, ya, kata Nawawi itu ada dua. Yang pertama ada Imam Nawawi, itu nama aslinya adalah Abu Zakaria Muhyiddin, ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Beliau itu punya banyak karya, di antara salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ada Al-Adhkar, ada Arba'in Nawawi, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan Imam Nawawi ini dengan Syekh Nawawi. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu meninggal tahun 676 Hijriah. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani yang dari Tanara itu, beliau itu meninggal tahun 1897. Salah satu kitab yang dikarang oleh beliau adalah Nasoihul Ibad. Ya. Nah, kitab Nasoihul Ibad itu sebenarnya juga sarah. Ya. Yang pengarang aslinya adalah yang pengarang Fathul Bari, Pak. Bapak ada yang tahu? Pengarang kitab Fathul Bari. Ada yang tahu? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mensarah kitab Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang karyanya banyak banget. Ya, kebetulan Pak saya ini punya beberapa taklim. Ya, ada yang membahas Riyadhus Shalihin, ada Arba'in, bahkan di Al-Hikmah itu saya membahas tentang Risalah Adab Sulukul Murid yang dikarang oleh Abdullah Al-Haddad. Ya. Kalau tadi pagi saya membahas tentang kitab Nasoihul Ibad. Ya, jadi sedikit harus banyak membaca karena hampir setiap masjid itu kajiannya beda-beda. Ya. Saya di kampus ada mata kuliah namanya Studi Naskah Pendidikan Islam. Kita membahas satu khusus kitab namanya kitab Ta'limul Muta'allim yang kalau orang pesantren pasti paham itu. Ya. Jadi itu sekilas ya sejarah tentang ya Imam Nawawi. Ternyata Imam Nawawi itu berbeda dengan Syekh Nawawi. Ini Bapak harus paham nih. Jangan sampai ketukar-tukar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berpindah ke penceramah kedua, ya, Ustadz Imron, beliau membahas tentang bagaimana salah satu rukun Islam yang kelima yang hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang mendapatkan undangan oleh Allah Subhanahu. Ada yang tahu Pak Bu berapa jumlah kuota yang hari ini berangkat haji? 241.000. Ya. Jadi jamaah Indonesia tahun ini adalah 241.000. Banyak apa dikit itu? Banyak banget. Bahkan konon Indonesia itu paling banyak, Pak. Ya. Cuman aneh, Pak. Paling banyak jamaahnya tiap tahun tapi nggak punya tempat mukim di sana. Malaysia yang sekepel, ya, yang sekepel, tapi punya tempat mukim di sana. Itulah alasannya kenapa biaya haji mahal, karena kita nggak punya tempat pemukiman di sana. Ya, ini daftar tunggu tahun 2020 kemarin saya daftar itu udah 22 tahun. Hari ini kalau ibu daftar, nggak tahu di wilayah sini Pak ya, kalau di Bekasi itu sudah 27 tahun. Jadi ibu-ibu kalau daftar udah telat Bu. 27 Pak. Ya. Sekarang yang ONH plus itu kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Biayanya kurang lebih 200 sampai 250 juta. Ya, itu yang plus. Kira-kira bagaimana itu ya solusinya ya? Ya solusinya bagi kita ya minimal umroh lah. Ya. Setidak-tidaknya dengan umroh itu semakin sering kita melaksanakan umroh, mudah-mudahan sebagai penggugur dosa kita. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma.
Jadi antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu adalah sebagai penebus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada kabar gembira dari Nabi, Pak. Ya. Pak Ustadz dapat bisikan? Bukan. Ini salah paham lagi. Jadi orang-orang yang duduk di tempat bersama-sama yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dipelajari tentang ilmu-ilmu agama, setidaknya mereka akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di dalam hatinya. Saking tenangnya, kadang-kadang mohon maaf, tidur. Betul nggak? Kadang-kadang di rumah susah tidur, begitu ke masjid dengerin pengajian baru 10 menit udah tenang, Pak. Betul Pak Ustadz ya? Ya. Jadi nanti kalau ada jamaah yang suka tidur di pengajian Pak Ustadz, jangan marah Pak Ustadz ini. Kenapa? Jiwanya tenang. Ya. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, Allah akan turunkan satu ketenangan di dalam hatinya. Padahal kata tenang dalam Al-Quran itu setidaknya ada 2, Bu. Ya. Yang pertama kata tenang bermakna itma'anna. Ketenangan yang didapatkan dari mengingat Allah. Makanya Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau jiwa kita ingin tenang harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu ketenangan yang didapatkan setelah kita melalui sebuah proses perjuangan. Itu namanya sakinah. Ibu pernah berantem sama suami? Sering. Bapak pernah berantem sama istri, Pak? Setelah berantem kan damai tuh. Di mana kira-kira tempat perdamaian kita? Pak, tempat perdamaian kita dengan istri biasa di mana, Pak? Tempat tidur lah. Loh memang iya. Begitu kita berdamai dengan istri, Allah turunkan satu ketenangan. Kayaknya enak banget setelah berantem. Jadi kalau boleh diilustrasikan seperti sebuah perahu besar, dia tidak akan mungkin menemukan satu titik kedamaian, ketenangan sebelum dia melewati sebuah ombak yang besar. Itulah anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ya. Konon Pak katanya dulu, saya sih udah lupa karena udah lama. Katanya kalau bujang itu jiwanya nggak pernah tenang. Lihat perempuan yang rada cakep dikit aja kadang-kadang udah saya suka bercanda itu, mau nggak perempuan putih mulus jalannya gelinuk-gelinuk, mau sapi sapi pikirannya udah ya, macam-macam. Makanya kata Nabi, sesoleh-solehnya orang beriman selama dia belum menikah maka imannya baru separuh, Pak. Makanya bapak-bapak yang belum menikah, ada Pak yang belum menikah? Pak Ustadz, saya ini udah menikah 10 tahun tapi kenapa kok belum menemukan titik ketenangan? Nikah lagi lah. Ya. Solusinya kan di dalam surah Ar-Rum itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litas kunu, ketenangan. Jadi Allah takdirkan kita menikah dengan pasangan hidup kita, tujuannya adalah litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Jadi tujuan pernikahan itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Saya nggak mau lanjut Pak karena ini bab nikah ini. Ini panjang sebenarnya ya. Nah kemudian yang kedua, ternyata orang yang duduk di tempat ilmu, wa ghasyat alaihimur rahmah, Allah akan hujani dia dengan rahmat. Jadi orang yang mau duduk di tempat majelis ilmu,
Allah akan kucurkan dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam banyak riwayat ternyata manusia masuk surga itu bukan karena ibadahnya. Ya. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, ternyata belum mampu ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita nih memaksa diri kita untuk memasukkan surga gara-gara ibadah kita, boleh nggak Allah bertanya begini? Kalau seandainya engkau memaksa aku memasukkan engkau ke dalam surgaku, maka aku pun berharap kesempurnaan setiap ibadahmu. Pertanyaannya, ibadah kita udah sempurna belum? Ini kalau mohon maaf ya, kalau ditanya para guru-guru kita, para orang tua kita, udah bisa khusyuk belum? Pasti jawabnya belum. Bener nggak Pak? Ya, yang udah sepuh aja belum. Makanya itulah kenapa di dalam kaidah fikih ternyata khusyuk itu bukan syarat dan rukun di dalam ibadah sholat. Kenapa? Karena manusia itu nggak akan pernah bisa khusyuk. Ya. Yang menjadi syarat dan rukun di dalam ibadah sholat hanya tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak di dalam setiap gerakan ibadah sholat. Jangan seperti ada shockbreakernya Bu ya kalau sholat ya. Kan ada itu di Kediri itu. Di Kediri sholat 20 rakaat hanya 7 menit. Ush. Itu kira-kira bagaimana itu hukum fikihnya Pak Ustadz? 20 rakaat hanya 7 menit. Itu pernya mungkin Fox kali ya. Oh, cepet banget itu ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya hanya melalui rahmatnya. Pak Ustadz, kalau gitu nggak perlu dong kita ibadah. Bukan begitu juga. Karena rahmatnya Allah kita jemput melalui ibadah. Nah kemudian yang ketiga, wahfat alaihimul malaika. Kita akan dijaga oleh para malaikat. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu sejatinya dia sedang duduk bersama para malaikat. Cuman pertanyaannya, kira-kira malaikat rahmat apa malaikat Israel? Ini jangan-jangan malaikat Israel udah keliling-keliling, ini mana nih kira-kira yang korban selanjutnya ini? Ya. Tapi memang malaikat rahmat Pak. Makanya ada satu ungkapan, al-mahjub an-ni'am. Tertutupnya hijab kita itu ternyata menjadi satu kenikmatan tersendiri. Kebayang nggak Pak, seandainya hari ini basiroh kita, mata batin kita dibuka oleh Allah, tiba-tiba melihat malaikat berterbangan di atas kita. Wang weng wong. Tiba-tiba ada jin muslim yang duduk di situ gede banget gitu, kira-kira bagaimana itu? Ya. Ternyata dengan tertutupnya hijab kita menjadi sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak Pak di antara kita yang pernah mendengar bagaimana orang-orang yang di alam kubur itu menjerit ketakutan? Ada yang pernah Pak? Barangkali Bapak pernah gitu mendengar itu. Atau mungkin nggak usah yang ukhrawi dah, makhluk yang bernama jin aja deh. Ya, tiba-tiba di samping kita ada jin gede banget, gondoruwo, jin dari Jawa Timur gitu kan. Gimana? Terganggu nggak kita? Tetapi justru inilah letak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ditutup mata batin kita untuk tidak bisa menyaksikan berbagai macam hal-hal yang bersifat ghaibiyah. Tapi berbeda dengan orang-orang yang khawasul khawas. Seperti mohon izin Pak Kiai guru kami, ya. Itu udah banyaklah cerita-cerita beliau lah, ya. Jadi saya mohon izin bercerita sedikit aja Pak ya. Pak Kiai itu Pak, kalau melihat orang itu yang dilihat bukan fisiknya. Saya kebetulan S2-nya itu 2 kali. Yang pertama adalah Islamic Mysticism. Wih, mistik Pak Ustaz, bukan. Islamic Mysticism itu adalah jurusan tasawuf. Ya. Yang kedua adalah ilmu usuluddin. Nah, di dalam kajian tasawuf ternyata setiap manusia itu punya 2 wujud Pak. Yang pertama adalah wujud jasad. Saya wujud jasadnya ya begini pakaiannya.
Tapi apakah wujud ruhani saya persis sebagaimana yang saya pakai? Belum tentu. Pernah nggak Bapak mendengar, begitu nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur, kebanyakan apa? Badannya manusia, kepalanya monyet. Badannya manusia, kepalanya babi. Badannya manusia, kepalanya buaya. Bahkan diilustrasikan ada orang yang setiap kali jalan jatuh lagi. Kenapa? Karena kegedean perut. Ya, karena perutnya segede rumah. Ya, gimana itu ya? Ternyata yang model begitu itu adalah orang-orang yang suka makan uang. Bukan riba aja Pak, makanan yang haram. Para koruptor itu. Kayak apa itu ya? Jatuh lagi. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan wujud rohani. Dan ternyata wujud rohani itu orang-orang yang telah mendapatkan ilmu mukasyafah sudah dipersaksikan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang seperti Pak Kiai itu kalau melihat kita Pak, bukan hanya wajahnya kita yang dilihat. Makanya beliau tahu amalannya, tahu ini pelit nih, tahu ini suka tidur, tahu orang yang suka puasa, tahu. Saya dulu Pak ketika pertama kali datang ke majelis tahun 2012 awal. Sebelumnya saya udah ngaji nih ceritanya. Cuman udah lama absen karena adik saya sakit, saya antar berobat. Ya. Begitu datang ke majelis, karena kan saya udah tahu nih, orang model begini nih yang dilihat bukan manusianya, tapi ruhaninya. Saya ngumpet. Kenapa? Takut dipanggil ya. Betul, begitu jatah adik saya, ini yang nganterin mana ini katanya. Begitu datang kucluk, langsung ditunjuk, lo kalau belajar tasawuf yang bener Bang. Langsung diem saya Pak. Padahal nggak pernah berjumpa sebelumnya, nggak pernah ketemu sebelumnya, langsung ditembak, lo kalau belajar ilmu tasawuf yang bener Bang. Memang pada saat itu saya lagi S2 ilmu tasawuf. Nah orang-orang yang model begitu itu diberikan karunia oleh Allah namanya ilmu mukasyafah. Saya persingkat lagi Pak Bu ya. Kemudian yang keempat kata Nabi, Allah akan sebut namanya. Orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu, Allah akan banggakan dirinya. Allah akan sebut namanya. Bahkan disuruh malaikat nyatet nama-namanya. Walaupun kadang-kadang pas dicatat lagi tidur. Gak apa-apa, yang penting datang di majelis ilmu. Makanya Nabi pernah mengatakan, idza marartum riyadul jannah farta'u. Jika engkau mendapati taman-taman surga, maka datangi, kunjungi. Terus ada yang bertanya, wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Ternyata kata Nabi adalah majelis ilmu. Ya. Jadi kita ini sebenarnya sedang berada di majelis ilmu. Kita sedang berada di taman surga. Kira-kira Pak Bu, perasaan ketika kita sedang duduk di taman itu seneng apa senep? Ya. Nyaman atau tersiksa? Kalau ada orang yang merasa tersiksa duduk di taman, berarti ada yang salah Pak. Kenapa? Karena rohani kita ini makanannya adalah ilmu. Ruh kita ini nutrisinya adalah ibadah. Bapak Ibu pernah sakit? Pernah ya? Kira-kira pas saat sakit itu dikasih makanan enak, merasa enak atau jadi gak enak? Ya, lidah kita merasa baal kan ya? Sama dengan orang yang ruhnya sakit, jiwanya sakit. Begitu dikasih ilmu, diajak ibadah, entah alasannya ngantuk, entah alasannya banyak urusan, selalu begitu. Padahal Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka terdapat satu penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambah lagi dengan penyakit-penyakit yang lain. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ini
menjadi asbab Allah menyiksa dirinya, disebabkan karena mereka banyak bohong. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah momentum bulan Zulhijjah ini mestinya ya, karena bulan Zulhijjah itu kan datang hanya setahun sekali, Pak, ya, betul ya? Dan hari ini kita sedang berada di momen kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Kalau memang mampu dari tanggal 1, puasa dari tanggal 1. Kalau memang nggak mampu kan besok hari Senin nih, Pak. Kira-kira besok puasa nggak nih rencananya nih ya? Insya Allah, Bu, ya. Ya, setidak-tidaknya Senin, Kemis. Syukur-syukur besok dari Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin jangan puasa. Kenapa? Nggak kebagian daging nanti. Hari tasyrik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena momentum hari ini adalah bulan Zulhijjah, maka tidak ada kalimat, tidak ada tokoh yang paling sentral untuk dibahas kecuali adalah sosok yang tadi sudah dibahas oleh akhina fillah Ustaz Imran. Siapa, Pak, Bu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini, Pak, Bu, ya, ini kalau saya boleh mengatakan, beliau ini adalah seorang filosof pertama. Filosof. Apa itu filosof? Ibu tahu nggak filosof itu siapa? Halo? Ini kayaknya udah mulai ngantuk-ngantuk ini. Kayaknya anzalat alaihimus sakinah kayaknya ini. Jadi salah satu pekerjaan para filosof itu adalah mereka berpikir tentang alam, mereka berpikir tentang manusia, mereka berpikir tentang Tuhan dan semua hal yang perlu dipikirkan. Kenapa saya katakan Ibrahim adalah seorang filosof yang pertama? Karena ternyata, Pak, Bu, beliau ketika menyimpulkan satu kesimpulan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan bintang, Allah yang menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. Kan sebelumnya dia berasumsi bahwa Tuhannya adalah bintang, Tuhan adalah matahari. Betul nggak, Pak? Ini kan satu proses pencarian yang luar biasa. Oleh guru kami, ini disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, jadi kata rububiyah itu asal katanya dari Rabbun. Kata Rob itu maknanya banyak. Bisa menciptakan, bisa mendidik, merawat, menumbuh kembangkan, menjadikan, macam-macam. Jadi kalau ditanya siapakah yang menciptakan alam raya ini, pasti jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya suka berseloroh dengan teman-teman mahasiswa itu. Ya. Apa seloroh saya? Kalau ketemu dengan orang yang ateis, kan suka banyak tuh orang yang suka mengotak-atik pikiran, yang mengotak-atik akal. Katanya alam ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Saya bilang, kira-kira lo di sini bisa nggak menciptakan diri lo sendiri? Ini air, Bu, Pak. Kira-kira mampu nggak air ini menciptakan dirinya sendiri? Tiba-tiba celing, ada air. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Maka bisa diambil satu kesimpulan bahwa adanya alam raya ini karena pasti ada yang mengadakan. Karena tidak mungkin makhluk atau alam raya ini mengadakan dirinya sendiri. Mulai pusing deh. Oh, Bang Jamal sampai keluar nih. Udah ampun gitu, tanya udah nggak kuat ini. Ya. Artinya bahwa apa? Bahwa Nabi Ibrahim telah mampu membuat sebuah konsepsi tentang ketuhanan berdasarkan pencarian. Begitu sudah menemukan satu titik keyakinan, dia punya keyakinan bahwa Allah lah yang ternyata menciptakan alam raya ini, baru keyakinan itu diperjuangkan. Tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri, dia berdakwah ngajak orang untuk kembali kepada Allah. Dan untuk kembali kepada Allah, Pak, ternyata itu enggak gampang. Salah satu tantangannya adalah bapaknya sendiri. Ya. Kira-kira kalau ngelawan bapak gimana itu, Pak, ya? Ya. Jadi di saat semua manusia menyembah berhala, ternyata dia punya pikiran yang berbeda, pemikiran yang enggak sama. Dia berpikir begini, Pak, mana mungkin patung yang dibuat oleh bapak saya kok dijadikan sesembahan. Sampai terus berproses, mulai dari ilmul yakin, ainul yakin, sampai puncaknya kepada hakul
hakul yakin. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini saudara-saudara kita diperintahkan oleh Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu adalah dalam rangka belajar kepada sosok manusia agung ini. Cuman lagi-lagi kebanyakan kita ini datang ke sono belum punya ilmunya. Coba sekarang Pak, kita disuruh akobah. Kira-kira kalau cuman akobah, ini maknanya apa ini kira-kira ini? Kita disuruh sa'i, lari-lari kecil, itu kalau nggak ngerti filosofinya terus ngapain itu Pak? Kira-kira penting mana, ibadah haji atau ilmu tentang ibadah haji? Hah? Pentingan mana, ilmu haji atau ibadah hajinya? Ilmunya. Makanya guru kami sering menyampaikan, kalau pergi ke Mekah, ke Madinah cuman tujuan yang ngumpulin pahala, mending gak usah ke Mekah, ke Madinah. Di tetangga kita banyak kok anak yatim kita santunin pahala, ada nenek-nenek kita santunin pahala, ada janda kita santunin juga. Ini bapak-bapak ini pikirannya udah mulai oleng juga kayaknya ini. Ya, pahala semuanya. Berarti ketika Allah mengundang kita dalam rangka berziarah ke makam Nabi, dalam rangka berziarah ke Baitullah, adalah dalam rangka belajar kepada sosok manusia agung ini. Makanya setiap ritual ibadah haji itu punya banyak filosofi Pak. Kenapa kita harus menggunakan pakaian ihram? Kenapa kita harus tawaf? Kenapa kita harus melempar jumroh? Semuanya ada simbol-simbol dan makna-makna. Makanya Bapak Ibu kalau udah yang daftar haji, saran saya sebelum kita berangkat ke sana banyak baca tentang filosofi setiap ritual ibadah haji. Jangan sampai apa? Begitu kita di sana, mohon maaf, justru terjadi banyak kesyirikan. Bagaimana nggak syirik Pak? Bapak sholat di depan Ka'bah, ya? Ini kan bedanya kan nggak kelihatan Pak, antara orang yang tahu ilmunya dengan orang yang nggak tahu ilmunya. Bapak sholat menghadap Ka'bah, sama nggak dengan, mohon maaf ya, saudara kita yang begini, ketika begini-begini itu di depan patung Bunda Maria? Sama nggak dengan saudara kita yang kepalanya pelontos sambil gitu kan? Apa bedanya? Maka yang membedakan antara syirik dan tidak syirik adalah di keyakinan kita. Berapa banyak saudara kita yang terjebak kepada kesyirikan karena menyembah batu yang berwarna, ya karena ada kiswanya jadi hitam itu ya. Ya itu sebenarnya udah nggak batu lagi, itu semen itu udah ya. Karena batunya udah habis, ya, itu udah semen gede begitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya kita mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, biar kualitas ibadah kita semakin meningkat. Saya sering menyampaikan, tidak hanya mencari harta yang butuh kecerdasan, ibadah pun butuh cerdas. Bapak sholat, begitu selesai sholat, pahalanya udah habis. Bapak puasa, begitu udah maghrib, udah nggak dicatat pahala lagi. Bapak pergi haji, ibu pergi haji, begitu sepulang dari haji, udah nggak dicatat pahala haji lagi. Cuman dipanggil Pak Haji, Bu Haji doang. Tapi pahalanya udah. Tapi ketika kita mau cerdas di dalam beramal soleh, ya, catatannya bisa dan boleh jadi sampai yaumil akhir. Seperti apa? Makanya Nabi mengatakan, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa salasin. Semua amal ibadah manusia terputus. Begitu dia mati, terputus semuanya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotun jariyah. Banyak sodakoh jariyah. Bapak Ibu yang udah nyumbang semen, yang udah nyumbang ubin dan lain sebagainya, selama semen itu dipakai, selama ubin itu dipakai, selama itu pula mengalir terus pahala. Saya Pak Bu pernah, mohon izin Pak DKM, pernah mengkritik satu masjid. Setiap Jumat mengumumkan, alhamdulillah saldo kas masjid hari ini 600 sekian puluh juta, sekian. Saya colek DKM-nya. Ya gara-gara begitu akhirnya kita nggak dipanggil lagi Bu. Sakit hati ternyata. Saya tanya begini,
Pak DKM, Pak Kiai, Pak Ustadz, kira-kira jamaah ketika nyumbang, ketika sodakoh, ketika infak, pengen nggak mereka cepat-cepat dapat pahala? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kalau nyumbang di Masjid Darul Mukminin ini, pengen cepat dapat pahala atau nanti-nanti aja nggak apa-apa? Ibunya kayaknya nggak mau pahala ya. Bu, kalau seandainya ibu nyumbang nih di masjid ini, pengennya cepet dapat pahala atau nanti-nanti aja nggak apa-apa? Pengen cepet dapat pahala. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin cepet dapat pahala sementara kita sebagai pengurus nahan itu dana untuk keperluan yang belum tentu nanti kita dibutuhkan. Kalau udah ngumumin 600 sekian juta, wah bangga banget tuh DKM tuh. Nggak diperhatikan toiletnya, bau jengkol atau bau peti, kita nggak pernah perhatiin itu. Ya. Kadang-kadang mohon maaf ya, ada masjid gede, toiletnya nggak diurusin, hanya saldonya doang yang banyak, tapi nggak tahu duitnya entah di mana. Ya. Kadang-kadang dipinjem ini itu segala macam, malah nggak balik, banyak juga begitu Pak. Ya. Nah pertanyaan adalah, orang-orang yang ingin sodako, ingin infak, ingin nyumbang itu tujuannya untuk nyari apa? Pasti ingin dapat pahala, dan pahala itu harapannya segera dia dapat. Cuman karena kita tahan, akhirnya malaikat cuman ibarat kata itu lagi nulis, tapi nggak gerak-gerak. Kenapa? Karena duitnya masih kita tahan. Dolim nggak itu Pak? Dolim. Gara-gara itu Pak kita nggak dipanggil lagi. Gara-gara begitu kita nggak dipanggil. Nggak apa-apa. Ya, kenapa? Tujuan kita baik. Tujuan kita adalah memberikan masukan. Ya. Nah kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, punya ilmu yang manfaat. Tuh Ustadz Hanafi ngajar kitab Riyadhus Shalihin, 1, 2, 3 hadis disampaikan. Kok ibu ngamalin dari apa yang beliau sampaikan? Selama ibu ngamalin ilmu itu, bahkan ditularkan kepada anak-anaknya, sekalipun Ustadz Hanafi pulang, tahu pulang? Bukan pulang ke rumah situ, bukan. Pulang ke rahmatullah gitu ya. Tetap Allah akan catat menjadi pahala. Itulah ciri-ciri orang yang cerdas di dalam beragama. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu yang paling penting. Ya. Karena biasanya kita ini ya terlalu sibuk ngurusin dunia. Ya. Kita kerja dari pagi pulang malam, tujuannya apa? Biar punya aset, biar kita punya harta yang banyak. Terlalu sibuk kita ngumpulin harta biar kita hidup bahagia, sampai kita lupa bagaimana mempersiapkan kematian secara bahagia. Ya. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu, menurut saya warisan yang paling baik itu adalah bukan harta. Ya. Bukan rumah, bukan kontrakan, bukan mobil, bukan motor, bukan. Warisan yang paling baik buat kita adalah meninggalkan anak yang soleh dan solihah. Mohon izin Pak Ustadz, ini kalau di kampung saya biasanya begitu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anak-anak pada ngumpul. Kira-kira ketika anak-anaknya ngumpul, yang diomongin apa? Yang dibahas apa kira-kira? Lu sama berarti ya? Oh, saya pikir di tempat saya doang. Di Babelan itu, di Bekasi itu rata-rata begitu bapak ibunya meninggal, kumpul itu saudara-saudaranya. Langsung, abang buat ono ya, saya ini ya, anu ono ya. Dia nggak pernah mikirin bagaimana kewajiban dirinya, kewajiban orang tuanya kepada Allah. Sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Makanya beruntung kita Pak ini. Beruntung kita ngaji di Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki, diajarin sama Pak Kiai bagaimana cara mengqadha puasa orang tua kita, qadhain sholat orang tua kita. Pak Ustadz, saya sampai gede ini belum pernah menemukan dalil tentang kewajiban mengqadha sholat, mengqadha puasa. Bapak Ibu, ada satu ungkapan, man mata alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa ada orang yang meninggal, kok dia meninggalkan hutang puasa, maka wajib waliyuhu membayar hutang-hutangnya. Waliyuh itu maksudnya adalah anak keturunannya. Makanya inilah metodologi yang dikembangkan oleh Pak Kiai Sa'adi. Jangan sampai
yang bahagia di akhirat itu cuma kita doang. Tapi dia pikirin bagaimana orang tua kita. Setiap kali beliau berderma atas nama orang tua kita sebagai murid-muridnya, kita mah duduk-duduk di rumah dapat kiriman pahala dari Pak Kiai. Enak nggak, Bu? Bapak kita mah udah meninggal lama, kita nongkrong di rumah dapat kiriman pahala dari orang yang berbuat atas nama murid-muridnya. Karena kita sebagai murid beliau setidak-tidaknya dapat kiriman pahala orang tua kita dari apa yang beliau amalkan. Karena Bapak Ibu, dalam beberapa riwayat ternyata orang yang meninggal itu yang dia nantikan cuma 3, Pak. Yang pertama adalah doa. Setiap kali kita mengirimkan doa itu Masya Allah, itu kayak seperti kita sedang haus tiba-tiba dikasih hujan sama Allah. Kata Pak Kiai, dan ini ternyata dipertegas di dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kata beliau apa? Orang mati itu, Ustaz, kata Pak Kiai itu ya, ibarat orang yang ketika mendapatkan doa dari orang-orang yang beriman, ya kan suka tuh kita doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu ibarat kita sedang menebar doa. Ibu tahu burung dara? Kira-kira kalau kita lempar itu jagung, gimana itu? Berebut. Itu adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada orang beriman, kepada orang Islam. Mereka berebut doa itu. Tapi ada orang yang nggak perlu berebut doa. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan, kita khususkan, kita sebutkan namanya. Bahkan di dalam hadis Nabi itu dikatakan, orang yang mendapatkan doa dari anak yang soleh dan solehah, ibaratnya malaikat sedang mengirimkan ya pahalanya dengan menggunakan nampan yang terbuat dari emas. Tuh Pak Bu, makanya jangan pernah putus ngedoain bapak ibu kita ya. Pak Ustadz, emang sampai doa itu ya, kalau bapak ibu nggak percaya mati dulu deh, ntar kita doain ya. Allah kan jelas mengatakan, fala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'indar rabbihim yurzakun. Jangan engkau kira orang yang berjuang di jalan Allah, bapak kita ini Pak Bu, ya bapak kita ini mencari nafkah ya untuk anak, untuk istri dalam rangka berjihad di jalan Allah, begitu mati termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Jangan engkau kira fala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan engkau kira orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'u 'inda rabbihim, bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhannya. Bahkan yurzakun, masih mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu. Nah, caranya bagaimana ketika Allah memberikan rizki kepadanya? Melalui doa dari anak-anaknya. Setiap kali kita doa untuk bapak ibu kita, malaikat ngirimin pahalanya pakai nampan emas. Pertanyaannya bapak ibu, kira-kira bapak kita tega nggak disuruh berebut Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min? Tega nggak kira-kira? Padahal bapak kita, emak kita yang lahirin kita, yang mendidik kita, bahkan kita sedikit banyak pun dapat kecipratan warisannya. Makanya sambung silaturahim terus dengan doa. Yang kedua yang diharapkan orang-orang yang meninggal itu adalah cepat kiamat, Pak. Jadi orang yang mati itu yang dia pikirkan kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat. Kalau kita pengen cepat kiamat atau nanti-nanti aja? Jangan kiamat dulu Pak Ustadz, mau ganti mobil ini. Jangan kiamat dulu Pak Ustadz, mau nambah aset ini ya. Kenapa mereka berharap cepat kiamat? Bagi orang baik, orang-orang yang hidup itu maksudnya mati di taman-taman surga, di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman-taman surga. Karena dia berharap mudah-mudahan dengan datangnya hari kiamat Allah akan balas jauh lebih besar lagi ya kebaikan-kebaikan yang dia udah tunaikan. Bagi orang-orang yang jahat, bagi orang yang banyak amal tolehnya, bukan amal soleh ya, amal tolehnya, dia berharap datang hari kiamat karena dia berpikir begitu datang hari kiamat berhenti siksa kuburnya.
Padahal begitu datang hari kiamat ternyata siksanya makin berat. Makanya Bapak Ibu, manusia itu Pak, ternyata apakah dia sudah ditentukan masuk surga atau masuk neraka itu sebenarnya di alam kubur udah kelihatan Pak. Apakah orang itu baik atau sebaliknya itu di alam kubur udah kelihatan. Makanya Umar itu pernah ngomong, mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum engkau dimatikan oleh Allah. Maksudnya bukan mati bunuh diri, bukan, tapi disuruh mematikan semua bentuk keinginan syahwat kita. Ya. Bapak boleh nggak pengen nambah rumah? Kok makan diem ini? Pak, boleh nggak pengen nambah rumah? Lah boleh. Selama dengan nambah rumah itu semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Bapak boleh nambah mobil, nambah rumah, nambah tuh istri lagi nih. Kayaknya Bapak ini semangat betul ya. Ini istrinya nang di sini kan? Ya, boleh-boleh saja selama harta yang Allah titipkan kepada kita bisa menjadi jembatan kita mengantarkan kita kepada kehidupan yang hakiki. Makanya kata Nabi, ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mau dan siap mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Baru malam Jumat kemarin dibahas oleh Pak Kiai. Ya, ternyata orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ukhrawi. Ya, kalau kita kan belum Pak ya. Ya, kalau nggak ada kegiatan pengajian begini, kira-kira di rumah ngapain kita nih Pak? Paling nonton TV ya. Paling pegang handphone, chatting di grup, ngegosip segala macam gitu ya. Makanya kita bersyukur Pak, sekalipun hanya 1, 2, 3 jam kita duduk, setidak-tidaknya kita nggak bermaksiat saat ini. Ya. Walaupun Bapak Ibu, aduh Pak Ustadz tadi ngomong apa sih? Saya sama sekali nggak ngerti sama sekali. Nggak apa-apa. Yang penting duduknya kita setidaknya bisa mengurangi dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah jam 9:30 lewat 5 menit. Mohon izin ini mau udahan atau bagaimana ini? Saya sih siap-siap aja. Saya dosen, ngobrol 3 jam sering. Tapi nanti kalau udah menyalahi adat nanti malah ya marah-marah mau Ustaz Hanafi. Baik, yang terakhir mohon izin kembali mengingatkan, karena besok adalah hari ketiga bulan Zulhijjah. Yuk kita bersama-sama belajar puasa. Saya mengajak sekaligus berusaha untuk sama-sama puasa Bapak Ibu. Setidak-tidaknya kalau saya ngajak dan Ibu Bapak bisa puasa, saya juga dapat kecipratan pahalanya. Ya. Kenapa? Karena ya memang kehidupan kita ini ya harus begitu Pak. Bayangkan Pak Bu ya, mohon izin 5 menit lagi nggak apa-apa ya? 5 menit lagi nggak apa-apa ya? Ibu, Bapak, kita hidup di dunia ini berapa tahun sih? Paling 60-70 tahun. Kadang-kadang 71 bonus itu. Ya, bayangkan. Perjalanan manusia mulai di alam ruh. Sebelum 50 tahun Allah menciptakan kita, nama kita ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian 50 tahun di alam ruh, tiba-tiba 9 bulan 10 hari di alam rahim melalui bapak ibu kita. Kemudian kita lahir di dunia 60-70 tahun. Begitu selesai mati di alam barzah. Kira-kira di alam kubur dengan di alam dunia lebih lama mana itu? Yang sudah-sudah sih di alam kubur Pak. Begitu di alam barzah dibangkitkan, dikumpulin di padang mahsyar, dihisap, ngantri panjang manusia sampai lewat Siratal. Coba bayangkan perjalanan yang begitu panjang yang kita akan lalui dan yang sudah kita lalui ternyata hanya ditentukan sekarang ini. Saya ulang, perjalanan panjang yang sudah dan akan kita lalui ternyata hanya ditentukan saat ini. Makanya sudah semestinya, sudah menjadi satu keniscayaan, hari ini kita siap capek, siap berjuang, siap berkorban. Udah capek-capek nanti aja lah istilahnya ketika sudah mati. Karena kalau udah tidur Pak Bu, tidur mati maksudnya, itu udah nggak bangun-bangun lagi kita. Bener nggak Pak? Kalau udah mati,
istirahatnya udah nggak bangun-bangun lagi. Coba nanti kalau orang udah mati dicolokin, Pak bangun, nggak bakalan bangun itu. Saya 2 hari yang lalu kebetulan ada salah satu jamaah kita, ibunya meninggal. Ya, setiap kali saya nguburin jenazah itu belajar banyak saya, Pak. Ya Allah, nasib saya pasti sama kayak itu. Hari ini saya mendoakan almarhumah, almarhum, besok pasti ada orang yang doain saya. Maka itulah yang menjadi penyemangat bagi kita untuk beramal sholih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Karena nama saya sudah dipanggil, maka saya cukupi dari saya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyakil akyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi athhar wa ashabil akhyar 'adada ni'amil wa ibdali. Allahumma ikti حاجاتنا وهاجات منشدنا وهاجات والدينا وهاجات أسراتنا وهاجات أولادنا وهاجات جماعاتنا جماعة مسجد دار المؤمنين. ربنا اغفر لنا الإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian acara kita Talim Bulanan Masjid Talim Al-Bainah. Mudah-mudahan apa yang kita hadiri mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sudah mendapatkan santapan-santapan rohani dan sekarang kita akan mengadakan santapan jasmani. Dan untuk para hadirin jangan pulang dulu karena ada santapan jasmani yang sudah dipersiapkan oleh pengurus. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lebih kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.